Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Latih Kelas Jaya, sahabat MI Ceria. Apa kabar nak? Sehat semua kan? Jangan lupa tetap di rumah dan tetap 3M. Hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan pecahan. Kalian masih ingat kan? Pecahan itu ada berapa bentuknya? Ya, tepat sekali. Pecahan itu ada 4 bentuk. 1. Pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Pecahan desimal. Dan yang terakhir, pecahan persen. Tahu kan singkatan persen itu apa? Ya, betul sekali. Per 100. Untuk kali ini kita akan belajar mulai dari satu-satu. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita lihat video ini dulu ya nak, biar kita lebih paham tentang pecahan campuran dan pecahan biasa. Mari. Kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa. Kali ini Bu Eka bawa tomat kecil. Tomat nggak apa-apa ya, daripada semangka ngirisnya susah, besar sekali. 1 buah tomat. Kalian masih ingat kan konsep pecahan? 1 buah tomat Bu Eka iris menjadi 2 sama besar. Iris menjadi 2 sama besar. Ya, anggap saja ini bagiannya sama ya. Jadi 2 bagian sama besar. Berarti 1 bagian dari tomat ini berapa nak? Ya betul sekali, ini 1/2. Ini 1/2, ini setengah, ini setengah. Nah, kalau setengah ditambah setengah berapa Bu? Ini kita kembalikan ke bentuk semula. Nah, berarti 1/2 ditambah 1/2 hasilnya 1, ya kan? Jadi 1 tomat. Kok bisa 1 Bu? Dari mana? Dari ini, nah 1/2 ditambah 1/2. Ingat kembali ya tentang pecahan di kelas 4. Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal ditambah. Pembilang itu yang di atas ya nak. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya sudah sama, berarti berapa? Per2. Konsep pecahan, per itu sama dengan bagi. 2/2 berarti 2 dibagi 2 berarti 1. Maka tadi 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Jelas ya? Jelas. Nah sekarang bagaimana kalau beda? Di sini Bu Eka sudah punya tomat yang Bu Eka potong jadi 4 bagian. Nah, jadi 4 bagian misalnya gini. Dan setiap bagiannya sama besar ya. Misalnya Bu Eka punya gini. Nah, ada 4 bagian tomat yang sama besar, anggap saja sama besar. Berarti 1 bagian ini berapa nak? Ya, ini 1 bagian ini 1/4. Kenapa 1/4? Karena 1 bagian dari 4, seluruhnya 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 1 bagian dari 4 bagian seluruhnya. Jelas ya? Kalau ini berapa bagian nak? 2/4. Kalau begini berapa bagian? 3/4. Sekarang kalau ada soal. Sekarang gimana kalau soalnya beda penyebut? Misalnya di sini Bu Eka contohkan 1/2 ditambah 1/3. Bisa nggak ya kalau kita langsung tambahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4/6? Nggak boleh kalau jawabannya 4/6, ini salah. Yuk kita belajar pakai tomat-tomatnya ya kan. Tadi ini 1/2. Coba kita ambil 1/2 ditambah 3/4, berarti 3 bagian dari 4 bagian ya. 3/4. Coba ini jadi berapa?
Yuk, kita kumpulkan jadi 1. Ini jadi berapa? Jadi 1 ya. 1, sisanya 1/4. 1/2 ditambah 3/4, hasilnya ini tadi 1 utuh lebih 1/4. Kok bisa ya Bu? Gimana ya Bu? Nah, di sini kita akan bahas pecahan yang beda penyebutnya, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Dulu sudah di kelas 4. Menyamakan penyebutnya itu berarti mencari KPK. Masih ingat kan Nak KPK? Apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 dan 4 itu berapa Nak? Berapa? Ya, KPK-nya 4. KPK-nya 4. Nah, satu lagi konsepnya yang harus kalian ingat benar-benar. Dalam menjumlahkan pecahan yang beda penyebutnya, kita harus cari pecahan yang senilai. Misal, di sini 1/2. Kan mau dijadikan sama penyebutnya kan? Menjadi per 4. 1/2 itu senilai dengan berapa per 4 ya? Ini kita lihat tadi di sini ada pecahan 1/2 sama pecahan 1/4, 1/4. 1/4 ditambah 1/4 jadi berapa Nak? 2/4 kan? 2/4 apakah sama bagiannya dengan 1/2? Gimana menurut kalian? Sama ya? Sama. Berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Dulu kita sudah pernah belajar di kelas 4 kan? Pecahan senilai itu pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. 2 kok jadi 4? Dikali berapa? Kali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali 2. 1 juga harus dikali 2. Jadi hasilnya 2. Kalau sudah kayak gini, maka kita kerjakan 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 1/2-nya kita ganti dengan pecahan yang senilai dengan 1/2. Berapa tadi? Ini tadi ya, 2/4 ditambah 3/4. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5/4. Sampai sini sudah betul? Sudah betul. Tapi kalau kelas 6 dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. 5/4. 5 dibagi 4 berapa Nak? 1, sisa 1/4. Makanya tadi tomatnya kok ada sisa 1 bagian. Tadi tomatnya kan utuh 1 dengan 1/4 ini kan? Makanya hasilnya 1/4. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Sekarang kita akan coba membahas tentang penjumlahan pecahan campuran. Di sini Bu Eka punya bilangan 1/2 ditambah 1/5. Nih, Bu Eka misalkan di sini ada bilangan utuh tomat 1/2, berarti ini 1/2. Di sini utuh 1. Ini tadi 1 tomat Bu Eka potong jadi 5, berarti 1/5. Ada yang mau dijadikan pecahan biasa, ada yang mau langsung utuh sama utuh, pecahan dengan pecahan. Kalian boleh kerjakan yang mana dulu? Kalau Bu Eka cenderung utuh dengan utuh atau bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Di sini bilangan bulatnya mana? Ini kan bilangan bulatnya 1 dengan
1. Kita jumlahkan. 1 ditambah 1, baru ditambah lagi yang pecahannya. 1/2 ditambah 1/5. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ditambah ini 2 sama 5. 2 sama 5 kira-kira KPK-nya berapa, Nak? Ya, 10. Berarti nanti jadi per 10 dan per 10. Jangan lupa harus tahu konsep pecahan senilai. Pakai coret-coret di sini ya. Pecahan senilai. Dari 1/2 dijadikan per 10. Kira-kira di sini berapa? 2 kali berapa? Sini 10 kali 5. Berarti di sini juga dikali 5. Temen 5. Di sini 1/5. Jadikan per 10. 5 dikali berapa? Kali 2. Maka di atasnya juga dikali 2. Hasilnya 1 kali 2, 2. Maka di sini 5. Ini kan pecahannya senilai. Di sini 2. Kalau sudah seperti ini, langsung ketemu jawabannya sama dengan 2. 5 tambah 2, 7/10. Langsung ketemu jawabannya. Tidak usah diganti lagi dari pecahan biasa. Yuk pindah ke pecahan campuran karena sudah langsung berbentuk pecahan campuran. Setelah kita lihat video tersebut, gimana? Anak-anak paham apa tidak? Kenapa penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa harus disamakan penyebutnya? Nah, tadi sudah paham kan? Sekarang bisa kan mengerjakan penjumlahan pecahan? Ingat ya kata kuncinya. 1. Disamakan penyebutnya. Harus tahu konsep pecahan senilai. Yang kedua, kita akan belajar penjumlahan pecahan desimal. Ini lebih mudah loh. Nah, mari kita lihat video berikutnya. Untuk penjumlahan pecahan desimal,